Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati al-a'izza rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang pasukan-pasukan hati. Imam Al-Ghazali menyatakan, fajumlatu junudil qalbi tahsuruha salasatu asnafin, sinpun ba'isun wa mustahissun, imma ila jalbin nafi al-muwafiq kasyahwat, wa imma ila dab'il dharil munafi kal ghadab, wa qad yu'baru an hadzal ba'is bil iradah. Wasani huwa al-muharriku lil a'dha'i ila tahsili hadhihi al-maqasid, wa yu'baru an hadzal thani bil qudrati, wa hiya junudun mabsusatun fi sa'iril a'dha'i la siyamal 'adalati minha wal autar. Wasalis huwal mudrikul muta'arrifu lil asya'i kal jawasisi, wa hiya quwwatul basar was sam'i wasyami wadzauqi wal lamsi, wa hiya mabsusatun fi a'dha'i muayyanah, wa yu'baru an hadha bil ilmi wal idraki. Maka kata beliau bahwa secara keseluruhan pasukan kolbu itu terkumpul dalam 3 jenis. Jadi pasukan kolbu manusia ini ada 3 macam. Salah satu asnaf. Nah, sinpun ba'isun wa mustahisun. Yang pertama disebut dengan kelompok pembangkit yang memberikan pendorong. Jadi pasukan motivator, yaitu yang mendorong kolbu untuk selalu berkeinginan meraih apa yang manfaat bagi dirinya dan keinginan untuk menolak segala yang merusak dan merugikan dirinya. Nah, maka motivator yang mendorong hati untuk mencari apa yang diinginkan. Yang diinginkan tentu adalah segala kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan kebaikan. Itulah yang disebut dengan syahwat. Maka jenis pasukan yang pertama di dalam hati manusia itu adalah berupa syahwat dan berupa ghadab. Kalau syahwat tadi yang mendorong kepada pencapaian kesenangan-kesenangan, sedangkan ghadab adalah yang mendorong untuk melawan, menolak, menghindari segala yang merugikan. Nah, pasukan yang jenis pertama ini, yaitu pasukan syahwat dan ghadab ini, dikatakan atau diungkapkan dengan istilah al-iradah. Jadi pasukan iradah, pasukan keinginan yang lebih bersifat motivasi dan lebih bersifat inspirasi. Maka disebut dengan pasukan iradah, ba'isun wa mustahissun. Yang kedua adalah pasukan yang bersifat muharrik lil a'dha ila tahsili hadhil maqasid. Pasukan yang menjadi penggerak yang ada di dalam anggota tubuh manusia, yang mana dengan pasukan yang jenis kedua ini, jenis muharrik ini, adalah tujuannya untuk menghasilkan, untuk meraih, mencapai yang dituju, yang dimaksud oleh iradah. Jadi pasukan motivator kemudian diikuti oleh pasukan yang kedua, yaitu pasukan pendobrak, penggerak, yang diungkapkan dengan istilah al-qudrah, yaitu pasukan kemampuan, pasukan tempurnya lah. Jadi kalau tadi pasukan elit pemikirnya, itulah iradah.
Dia adalah motivator dan inspirator. Sedangkan pasukan yang kedua adalah pasukan eksekutornya dan pelaku daripada keputusan yang telah ditetapkan oleh para inspirator dan oleh motivator tadi. Nah, maka pasukan yang kedua ini tiada lain adalah itulah seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh, yaitu tangan, kemudian kaki, badan, secara utuh keseluruhannya yang diperkuat oleh kekuatan-kekuatan otot penggerak yang mendorong kepada kekuatan fisik untuk melaksanakan keinginan-keinginan syahwat dan keinginan-keinginan godob. Nah, sedangkan jenis pasukan yang ketiga adalah pasukan al-mudrikul muta'arriful asya. Adalah pasukan yang berfungsi untuk senantiasa memitigasi, mengetahui, mengenali, mendata, mencatat, mengawasi. Ini disebut dengan pasukan al-jawasis, pasukan mata-mata dalam tubuh manusia. Pasukan mata-mata ini yang berfungsi adalah memitigasi, mengenali, mengetahui, memahami. Itulah kekuatan basor, kekuatan penglihatan, kekuatan as-sam'u, pendengaran, kekuatan penciuman, kekuatan peraba, kekuatan perasa yang telah ada melekat di dalam anggota tubuh tertentu, yaitu ada di mata, ada di telinga, ada di hidung, ada di kulit, ada di lisan. Maka kekuatan pemitigasi, kekuatan yang mengawasi, mengenali, memata-matai dalam pasukan hati inilah disebut dengan al-ilmu wal idrak, yaitu pasukan pengetahuan dan pasukan mitigasi. Maka masing-masing pasukan yang tiga ini, baik itu yaitu pasukan syahwat dan godob yang tersimbol dalam istilah irodah, kemauan. Yang kedua pasukan penggerak yang tersimbolkan dalam al-qudroh, kemampuan, kekuatan. Dan pasukan pengenal, pasukan mata-mata, itulah yang disebut dengan al-ilmu. Maka di dalam hidup manusia, hati membutuhkan syahwat dan godob untuk senantiasa menyiapkan keinginan-keinginan yang baik dan untuk menyiapkan perlawanan-perlawanan terhadap keburukan. Sedangkan yang kedua adalah al-qudroh, ada pasukan tempur, kemampuan yang siap melaksanakan dari keinginan-keinginan tadi. Dan yang ketiga adalah pasukan pengontrol, pengendali, yang memberikan informasi yang penting tentang bagaimana mengenali kebutuhan-kebutuhan secara tepat, melaksanakannya secara benar, dan bagaimana menghadapi musuh-musuh yang bisa mencelakakan kepada keselamatan jasmani manusia itu sendiri sebagai markab atau tunggangan daripada kolbu tersebut. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya. I'lam anna jundail ghadabi wa syahwati qad yunkidani lil qalbi inqiyadan taman fayu'inuhu dhalika ala tariqihi alladhi yaslukuhu wa tuhsinu murafaqatihima bis sabar alladhi huwa bisadadihi وقد يستعصيان عليه استعصاء بغي وتمرد حتى يملكاه ويستبعداه
wa fihi halakuhu wa inqita'uhu an safarihi alladhi bihi wusuluhu ila is'adatil abadi. Ketahuilah, kata beliau, bahwa dua jenis pasukan hati tadi, yaitu godob dan syahwat, terkadang tunduk dan patuh kepada hati itu dengan ketundukan dan kepatuhan yang sempurna, sehingga mampu membantu menolong kepada perjalanan kolbu untuk menuju akhir dari safarnya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terkadang juga dua pasukan ini, yaitu godob dan syahwat ini, mengingkari, menyelisihi kepada hatinya itu dengan cara ia melakukan bugot, pembangkangan dan kudeta, sehingga terkadang hati itu yamlikahu, hati dan godob dan syahwat itu terkadang menguasai hati itu sendiri. Maka kalau hati sudah dikuasai oleh godob dan oleh syahwat, maka itulah tanda-tanda kebinasaan, kehancuran. Sebab harusnya yang mengendalikan syahwat dan godob itu hati, sekarang hati yang dikendalikan. Nah, karena dikudeta oleh syahwat dan godob, maka ia menjadi terbelenggu dan dia terputus dari perjalanan sesungguhnya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Maka ia jadi berpaling kepada apa? Kepada kesenangan dan kelezatan dunia. Walil qalbi jundun akhar wa huwal ilmu wal hikmatu wa tafakkuru. Nah, sedangkan hati juga memiliki pasukan yang lain. Itulah yang tadi berupa pasukan ilmu dan hikmah dan pikiran. Maka dengan pasukan ilmu, hikmah, dan berpikir itulah kekuatan pembangkangan godob dan syahwat itu akhirnya bisa dikembalikan dan diluruskan lagi. Karena itulah maka pasukan hati yang berupa ilmu, hikmah, dan tafakur ini itu merupakan bagian daripada Hizbullah alal junudainil akhiraini fa innahuma qad yaltahiqan bihizbis syaitan. Maka pasukan ilmu dan hikmah yang ada dalam diri manusia merupakan pasukan Allah, Hizbullah, yang siap menolong, membantu kolbu untuk mempertahankan diri jika terjadi pembangkangan, penyelewengan daripada syahwat dan godob. Karena syahwat dan godob ini terkadang ia malah berpihak kepada pasukan syaitan. Nah, demikianlah ya ikhwah sekalian penjelasan Imam Al-Ghazali tentang pasukan kolbu sebagai alat-alat, instrumen, dan kekuatan yang Allah berikan agar manusia mampu menunaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kolbunya sebagai raja di dalam diri manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.